Baik, kita langsung latihan soal dulu ya. Kita bahas soal aja langsung contoh aja biar nggak terlalu lama waktunya. Karena materi ini tuh kalau jelaskan materi nanti waktunya akan menyita banyak, waktunya padahal waktunya singkat ya. Kalian juga terbatas dengan paketannya juga. Oke, baik. Kita belajar mengenai tuas dulu ya atau pengungkit. Yang bagian sini, yang bagian ini namanya lengan lengan beban. Yang bagian ini namanya lengan kuasa. Ini bagian F ya, F-nya di sini, terus W-nya di sini. Jangan lupa satuannya Newton ya. Kalau masih dalam bentuk kilogram harus diganti dulu biar jadi Newton. Nanti ada sendiri pembahasannya. Kalau nanti ada ketemu kilo ya, tinggal dikalikan 10-nya aja. Itu nyari W-nya itu tinggal kilo beratnya berapa, misalnya 5 kilo dikalikan 10 aja biar jadi Newton, nanti 50 Newton begitu ya. Oke, langsung kita bahas soalnya. Oke, di sini itu terlihat jelas kalau lengan kuasanya diketahui dulu ya. Kita baca dulu, besar gaya minimum yang diperlukan tuas untuk mengangkat beban adalah, berarti kita itu nyari F-nya. Kalau mencari gaya minimumnya berarti kita nyari F-nya gitu. Oke, kita ketahui ya, W-nya itu berapa W-nya? W-nya 2000 Newton. Terus lengan bebannya itu 20 cm atau 0,2 meter. Terus lengan kuasanya itu 100 cm atau 1 meter. Baik. Langsung masuk rumus. W itu kali LB sama dengan F dikali LK. Karena sama nyari F-nya, berarti gimana caranya? Berarti F sama dengan W dikali LB per LK. Baik, dah. F-nya berapa? F-nya kita cari dulu ya. W-nya itu 2000 per berapa? Sorry, dikali LB-nya ya. LB-nya berapa? 0,2. Terus berapa LK-nya? LK-nya 1. Oke, tak tuliskan di atas sini ya. Oke, di atas sini. Berarti F sama dengan 2000 dikali 0,2 berapa? Berapa? 400 sama dengan per 1 ya. Berarti F-nya itu sama dengan 400. Jawabannya apa? Jawabannya Do. Itu ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan setelah. Oke, selanjutnya yang nomor ini ya. Seorang siswa memindahkan batu dengan alat seperti pada gambar. Agar usaha yang dilakukan lebih mudah, maka titik tumpu harus ditempatkan pada jarak berapa kira-kira? Berapa? Oke, kalau yang seperti ini itu kan yang ini kan lengan beban, itu ya. Di sini lengan beban. Sorry, bentar. Di sini yang di sini kan lengan beban. Ini lengan beban, ini lengan kuasa, ini panjang totalnya segini. Semakin dia yang lengan kuasanya itu semakin panjang, berarti nanti tenaga yang dibutuhkan itu semakin kecil, artinya F-nya semakin kecil. Kalau titik tumpunya di sini digeser semakin ke arah sana, berarti kan LB-nya kan makin panjang. Berarti tenaga F-nya ini, usaha yang diperlukan itu semakin besar. Nah, berarti kalau kesimpulannya apa? Semakin LK itu semakin panjang, berarti semakin ringan. Kalau LB-nya itu semakin panjang dibandingkan LK, maka gayanya juga semakin besar atau usahanya juga semakin berat. Makanya itu panjang lengan beban dengan lengan kuasa itu harus seimbang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau di sini pendek, di sini harus lebih panjang. Kenapa kalau di sini lebih panjang? Ya, di bagian sini harus lebih panjang karena kalau semakin panjang keuntungan mekanisnya akan semakin besar. Kalau di lengan bebannya itu lebih panjang daripada lengan kuasa, maka nanti itu tenaga atau usaha yang diperlukan juga akan semakin besar. Gitu ya. Untuk menjawab soal ini berarti gimana? Nah, kita baca dulu soalnya lagi wes. Agar usaha yang dilakukan lebih mudah, maka titik tumpu harus ditempatkan pada jarak. Nah, dari sini kita nggak usah ngitung, kita harus pakai analisis dulu.
ya. Berarti kalau titik tempuhnya itu semakin dekat dengan beban, maka akan semakin besar, semakin kecil usahanya, berarti semakin diuntungkan. Oke, yang A. 30 cm dari titik A, ya. Berarti di sini cuma 30 cm di sisi titik sini, ya. Titik A itu 30 cm, berarti di sini berapa? 120 cm. Nah, berarti ini kemungkinan jawabannya A, ya. Karena keuntungannya semakin kecil. Kalau yang B, ya, 40 cm dari titik B, ya. 40 cm dari titik B. Kalau titik kuasanya itu dipindah ke arah sini, ya. Sorry, saya ganti warna. Ya, saya ganti warna. Oke. Kalau yang B ini ya, 40 cm dari titik B. Berarti kan titik kuasanya kan di sini. Ya. Titik kuasanya kan di sini, ya. Cuma 40 cm. Dan otomatis dengan bebannya lebih panjang dan dengan kuasanya lebih pendek, maka apa yang terjadi? Usahanya akan semakin besar, tidak sesuai dengan prediksi yang diinginkan. Kalau usahanya itu harus semakin kecil, berarti yang B ini salah. Lagi yang C, 100 cm dari titik A. Oke ya, saya ganti lagi warnanya. Sorry, di merah ya. Berarti merah. Terus saya ganti lagi, misalnya saya pakai ungu misalnya. Oke ya. Oke. 100 cm dari titik A. Kalau di sini ya, di sini itu 100 cm, titik kuasanya di sini ya. Berarti di sini cuma ada 50, otomatis dengan bebannya lebih besar lagi. Berarti gimana? Tidak sesuai keinginan, usahanya harus semakin kecil, berarti yang C itu juga salah. Terus lagi yang nomor, misalnya yang nomor ya, yang D ini 120 cm dari titik B, ya. 120 cm, ya, 125 cm dari titik B, dari sini ya. Berarti ini di sini itu panjangnya dari sini itu 125 cm, dan jarak dari titik lengan kuasanya itu cuma 25 cm. Oke, bedanya apa dengan yang A dan Do? A dengan Do ya, bedanya kalau 30 yang di sini tadi 30 cm, yang di sini 30 cm. Berarti kira-kira yang lengan kuasanya yang paling panjang yang mana? Yang paling panjang itu berarti yang Do. Ya, kalau yang A tadi lengan kuasanya itu cuma 120 cm, kalau yang di Do itu lengan kuasanya 125 cm, otomatis kalau lengan kuasanya lebih panjang, maka keuntungan mekanisnya atau usahanya juga akan semakin bagus, semakin ringan usahanya. Keuntungan mekaniknya semakin besar, begitu ya. Beda loh ya, kalau usahanya semakin kecil ya, usahanya semakin kecil itu keuntungan mekaniknya semakin besar, terbalik, begitu ya. Oke, jangan bingung, santai saja. Nanti diulang-ulang lagi videonya, nanti saya kasih waktu sampai panjang loh, paling sekitar 20 menit untuk memahami soal-soal ini, gitu ya. Saya ulang lagi, kalau lengan kuasanya itu lebih panjang daripada lengan beban, maka usahanya itu semakin kecil, keuntungan mekaniknya semakin besar, begitu ya. Beda kalau lengan bebannya itu lebih panjang daripada lengan kuasa, maka yang terjadi apa? Usahanya akan semakin besar dan keuntungan mekaniknya semakin kecil, begitu ya. Oke, baik, cukup untuk bagian soal ini. Nanti latihannya tuh cukup bahas tentang tuas ini ya. Nanti minggu depan baru bidang miring atau yang lainnya, atau katrol mungkin ya. Untuk minggu ini kita bahas mengenai tuas dulu, dituntaskan dulu, oke ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan bisa ditanyakan, saya akan jelaskan lagi kalau perlu, gitu ya. Karena ini penting sekali, karena setiap tahun itu ada satu atau dua soal untuk tes masuk sekolah SMA. Berarti yang pengen sekolah di SMA favorit di kota atau di daerah sini yang favorit itu pakai tes ya. Berarti siap-siap dari awal. Berarti disiapkan, jangan di akhir nanti pas mendekati ujian, disiapkan dari sekarang. Saya doakan yang pengen masuk SMA kota atau mana kota bisa diterima nanti, gitu ya.
Cukup untuk hari ini penjelasan dari saya, nanti saya share soalnya, latihannya, ditulis caranya ya, jangan langsung jawabannya. Saya tidak butuh jawabannya, saya butuh prosesnya itu. Terima kasih.